Siapa yang gak kenal sosok pelatih legendaris satu ini? Indra Syafri, nama yang selalu diingat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Prestasi demi prestasi berhasil ia ukir bersama timnas Indonesia. Meski dikenal sebagai sosok yang kalem, namun Indra Syafri juga kerap membuat drama bagi pencinta sepak bola Indonesia. Jens Reven mencetak gol bagi timnas U19 di menit 17 babak pertama. 35.000 penonton yang memadati Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dan jutaan pasang mata yang melihat dari layar kaca membumbungkan kegembiraannya hingga ke langit. Namun kegembiraan itu tak bisa dinyalakan lebih lama. Pertandingan masih menyisakan waktu setidaknya 70 menit lagi. Tak dinyana, setelah mencetak gol ke gawang timnas Thailand U19, Indra Syafri memilih memakai taktik parkir bus. Terlebih setelah Caviatur, Welber Jardine hingga Jens Reven harus ditarik keluar lapangan. Timnas U19 bermain tak ubahnya Italia dengan Catenaccio era Materazzi. Berbagai peluang dibukukan Thailand, 2 diantaranya membentur tiang gawang. Publik pencinta sepak bola benar-benar dibuat Indra Syafri terpacu degup jantungnya. Namun kelegaan sekaligus euforia baru langsung dirasakan ketika wasit Faisal Sulaiman Al-Balawi meniup peluit panjang tanda pertandingan usai. Jutaan pencinta sepak bola Indonesia langsung bersukaria menyambut gelar Piala AFF U19 untuk yang kedua kalinya. Gelar juara Piala AFF U19 tahun 2024 merupakan gelar keempat yang dicetak Indra Syafri melalui berbagai drama. Drama yang diciptakan oleh pelatih berusia 61 tahun itu bukan hanya terjadi di final AFF U19 tahun 2024 saja. Tahun 2013 hingga 2016, pelatih kelahiran Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat itu juga mengobok-obok hati pencinta sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia baru saja keluar dari dualisme kepengurusan PSSI. Dualisme itu tak hanya semakin memperparah kondisi sepak bola Indonesia, namun juga mengundang sanksi FIFA. Ranking Indonesia pun terus melorot dari 156 di akhir tahun 2012 menjadi 170 di bulan Mei 2013. Prestasi yang diidamkan untuk menjadi juara di SEA Games atau sekedar gelar AFF kelompok umur tidak pernah terwujud. Praktis Indonesia terakhir kali tampil merajai ASEAN pada tahun 1991 ketika merebut emas SEA Games. Dalam situasi yang terpuruk itu, Indra Syafri tampil membawa 23 anak muda timnas U19 berlaga di Piala AFF U19 di Stadion Deltras Sidoarjo. 2 tahun sebelumnya, tahun 2011, mantan pelatih PSP Padang itu juga membawa timnas U16 di Piala Asia U16 di Bangkok, Thailand. Namun Indra gagal total di event Bangkok itu. Seperti mendapatkan kesempatan kedua, Indra tampil beda. Belasan anak muda dikumpulkannya dari keliling berbagai daerah untuk menjadi tulang punggung timnas U19. Pesimisme sempat melanda sejak babak penyisihan grup. Bagaimana tidak, Indonesia berada satu grup dengan raksasa-raksasa Asia Tenggara, yakni Vietnam, Malaysia, Myanmar, dan Thailand. Terbilang hanya Brunei Darussalam saja yang kualitasnya ada di bawah Indonesia. Indonesia memulai kompetisi dengan sempurna. Menghadapi Brunei, Ilham Udin dan Mukhlis Hadining Syaifullah sukses mencetak masing-masing 2 gol untuk membawa Merah Putih menang 5-0. Drama tim Indra Syafri dimulai pada laga kedua. Menghadapi Myanmar yang datang ke AFF U19 dengan deretan youngsters, Evan Dimas dan kawan-kawan hanya bisa menang tipis 2-1. Nahas didapat Indonesia pada laga ketiga. Menghadapi Vietnam yang difavoritkan juara, Putu Gede Juni Antara dan kawan-kawan tumbang 1-2. Padahal, Indonesia lebih dulu unggul lewat gol Evan Dimas menit pertama. Lawan di pertandingan keempat adalah tim kuat Thailand. Timnas Indonesia diprediksi sulit untuk menang.
Namun kembali, Indra Syafri mengeluarkan tuahnya. Thailand disengat oleh 3 gol Evan Dimas. Kemenangan atas Thailand belum mengamankan Indonesia lolos semifinal. Indonesia harus bersua tim kuat lainnya Malaysia. Kedua tim hanya berjarak 2 poin. Kalah, Indonesia akan tersingkir oleh negeri jiran. Momen menegangkan terjadi di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada 18 September 2013. Muhammad Jafri membawa Malaysia unggul pada menit 19. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Setelah usaha tak kenal lelah, Indonesia mampu menyamakan kedudukan melalui gol Ilham Udin Armain. Hasil imbang cukup untuk mengantarkan Indonesia ke semifinal. Di semifinal, Indonesia bertemu Timor Leste yang di luar dugaan mampu keluar sebagai juara grup A. Mendapat perlawanan sengit, Timnas Indonesia U19 sanggup melewati hadangan Timor Leste dengan kemenangan 2-0. Partai ulangan terjadi di final. Vietnam kembali berjumpa Timnas Indonesia U19. Target Evan Dimas CS. Tak cuma sekedar balas dendam, tapi juga memberikan gelar juara pertama buat jutaan pencinta supporter merah putih. Setelah melewati 90 menit waktu normal plus babak tambahan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Timnas Indonesia U19 secara dramatis sanggup mengalahkan Vietnam di babak adu penalti dengan skor 7-6. Ilham Udin Armain menjadi pahlawan berkat gol penentunya. Untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia U19 meraih gelar di tingkat Asia Tenggara. Garuda Nusantara seakan terbang ke langit tertinggi. Popularitas anak asuh Indra Syafri melonjak tajam. Terlebih, sebulan kemudian Paulo Sitanggang dan kawan-kawan tampil apik pada kualifikasi Piala Asia U19 2014. Bertindak sebagai tuan rumah, 3 kemenangan disapu bersih. Dan yang paling spektakuler adalah keberhasilan mengalahkan Korea Selatan untuk pertama kalinya dengan skor 3-2. Timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara grup dan lolos ke Piala Asia U19 2014 di Myanmar. Sayang, pada putaran final itu, tim Indra Syafri gagal bertaji. Indonesia berturut-turut menelan kekalahan dari Uzbekistan 1-3, Australia 0-1, dan Uni Emirat Arab 1-4. Indonesia pun tersingkir sebagai juru kunci grup B. Kegagalan di Piala Asia U19 2014 Myanmar yang sekaligus membuyarkan mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia U20 2015 di Selandia Baru, memunculkan berbagai opini liar dari banyak pihak. Anggapan paling populer adalah Timnas Indonesia U19 yang melewati periode penuh sukses sepanjang 2013 terbebani target dan tingginya harapan publik. Ada pula anggapan bahwa Indra Syafri melakukan blunder dengan terus-menerus menggeber fisik Evan Dimas CS dengan rangkaian tur Nusantara. Selama 1 tahun persiapan, Indra Syafri memang membawa anak asuhnya tur ke Indonesia. Tujuannya untuk mendekatkan para pecinta Timnas U19 kepada idolanya. Pasca Piala Asia U19 2014 itu, Indra Syafri sempat mundur dari Timnas dan melatih tim Bali United. Namun tahun 2016, PSSI memanggil kembali bapak 2 anak itu melatih Timnas U19 untuk Piala AFF 2017 dan kualifikasi Piala Asia 2018. Sayangnya, di 2 gelaran itu mantan pegawai PT Pos Indonesia ini gagal menorehkan hasil terbaik. Di Piala AFF U18 2017, Timnas Indonesia U19 hanya mampu menduduki peringkat ketiga dengan mengalahkan Myanmar. Timnas Indonesia U19 kalah di semifinal dari Thailand lewat drama adu penalti. Sementara pada kualifikasi Piala Asia U19 2018, Timnas Indonesia U19 hanya menduduki peringkat 3 klasemen akhir grup F. Andai Indonesia tidak menjadi tuan rumah, maka Timnas Indonesia U19 tidak akan lolos ke putaran final.
Indra Syafri pun kembali membuat drama dengan dipecat dari PSSI di akhir tahun 2017. Namun tahun 2019, ia kembali dipanggil PSSI untuk melatih timnas U22 dan U23. Saat itu ia berhasil mengantar tim Garuda Muda meraih Piala AFF U22 pada 2019 lagi-lagi dengan drama. Setelah tertinggal 1-0 menit 67 dari Thailand di babak final, Indonesia comeback lewat gol Sani dan Osvaldo Hai. Untuk kedua kalinya Indonesia merasakan gelar juara di kancah Asia Tenggara berkat tangan Indra Syafri. Tahun 2020 hingga 2022, praktis kegiatan sepak bola Indonesia tidak berjalan karena Covid. Liga terhenti dan timnas Indonesia mandek. Indra Syafri kembali dipanggil untuk menangani timnas U23 yang berlaga di ASEAN Games Kamboja. Di babak final, lagi-lagi Indra Syafri mencetak drama. Menit 90, Indonesia sudah unggul 2-1 atas Thailand. Wasit Kasim Matar Ali Al-Hatmi tiba-tiba meniupkan peluit panjang. Seluruh staf, manajer dan pelatih Indonesia termasuk Indra Syafri langsung sujud syukur karena menganggap peluit panjang itu sebagai tanda usainya pertandingan. Ternyata justru sebaliknya. Wasit malah memberikan pelanggaran untuk Indonesia. Di detik akhir krusial, pemain Thailand berhasil mencetak gol menyamakan kedudukan 2-2 ke gawang Hernando Ari. Pertandingan final itu harus ditentukan melalui pepanjangan waktu. Dengan tangan dinginnya, Indra Syafri kembali membekuk Thailand dengan skor 3-2. Penantian emas SEA Games sejak tahun 1991 akhirnya bisa dipecahkan oleh Indra Syafri.